Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adianto. Jadi pada kali ini kita akan membahas terkait jaringan fiber optik. Nah, pada dasarnya semua hampir 80% dari jaringan internet yang kita pakai atau kurang lebih 80% dari jaringan internet yang kita pakai pada hari ini itu masih menggunakan kabel. Nah, kabel fiber optik inilah yang digunakan pada jaringan internet yang kita pakai. Nah, jadi yang akan kita bahas yaitu ada apa itu fiber optik atau apa itu kabel fiber optik, lalu ada cara kerja dari kabel fiber optik itu sendiri, lalu ada komponen, lalu ada jenis-jenis dari kabel fiber optik, lalu ada kelebihan dan kekurangan, dan terakhir ada karakteristik dari kabel fiber optik. Nah, yang pertama adalah apa itu fiber optik. Nah, kabel fiber optik adalah kabel yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Jadi, berbeda dengan kabel lain atau kabel pada umumnya yang menggunakan tembaga sebagai media transmisi, kabel fiber optik itu menggunakan serat kaca atau serat plastik, di mana hal itu dilakukan karena transmisi yang dilakukan oleh kabel fiber optik itu menggunakan cahaya, tidak seperti kabel lain yang menggunakan sinyal listrik. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja dari kabel fiber optik. Pada prinsipnya, kabel fiber optik memantulkan dan membebaskan cahaya yang merambat di dalamnya. Nah, untuk mengirimkan percakapan telepon atau internet melalui kabel fiber optik, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel melakukan on atau off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. Sistem fiber optik modern dengan laser dapat mentransmisikan jutaan bit per detik atau laser transmitter on dan off jutaan kali per detik. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwasanya di sini bisa kita lihat kabel fiber optik itu sendiri menggunakan cahaya. Jadi yang kita lihat di sini adalah warna hitam ini adalah cahaya. Jadi kabel fiber optik itu menyalurkan cahaya di dalamnya. Nah, kalau seperti ini dalam bentuk yang ukuran yang lebih besar dalam bentuk multimode, itu kabel fiber optik memantulkan cahaya seperti ini. Nah, sedangkan untuk single mode itu hanya cahaya bergerak lurus di dalamnya. Nah, di sini disebutkan bahwa sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Jadi pada dasarnya kita harus ingat kembali bahwa dalam dunia komputer itu data bersifat atau dalam bentuk biner. Nah, untuk mengirimkan data tadi, di mana bentuk biner 0 itu berarti mati dan 1 berarti nyala, kabel transmisi tadi itu salah satu ujungnya melakukan on atau off atau menyala dan mati, nyala untuk 1 dan mati untuk 0. Jadi dalam satu detik tadi si kabel tadi itu mengirim nyala mati dalam waktu yang sangat singkat dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga data tadi bisa transmisikan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, untuk komponennya sendiri, kabel fiber optik itu secara lengkapnya terdapat 5. Yang pertama ada outer jacket, yaitu komponen paling luar. Jangan lihat sini, komponen paling luar yang terdapat pada kabel fiber optik. Jadi, kabel fiber optik ini outer jacketnya berfungsi sebagai pelindung dari dunia luar, mulai dari keacaman di dunia luar seperti angin, cuaca, panas, air, angin, dan lain sebagainya. Lalu ada string member adalah pelapis setelah outer jacket dengan tujuan yang sama, yaitu melindungi kabel fiber optik itu sendiri. Lalu ada coating, adalah lapisnya itu terbuat dari plastik, pelindung dari cutting dan core. Nah, selanjutnya ada cladding, di mana cladding ini adalah lapisan yang paling dekat dengan core. Fungsinya masih sama, yaitu melindungi core agar tidak terkena ancaman dari luar. Lalu ada saja ada core atau inti. Nah, core atau inti ini sendiri terbuat dari serat kaca atau plastik yang kita sebutkan di awal, di mana core berperan sebagai jalur rambatan cahaya. Nah, kenapa sebuah core ini perlu dilindungi begitu banyak? Karena jalur yang transmisi yang digunakan itu
atau transmisi yang digunakan kan menggunakan cahaya. Nah, kalau sampai core ini mengalami distorsi oleh udara atau oksigen di luar atau udara di luar, maka secara tidak langsung data tadi akan terdistorsi karena efek dari kaca yang menggunakan cahaya tadi. Nah, untuk jenisnya sudah disinggung di awal tadi bahwa kabel fiber optik ini ada multimode dan single mode. Jadi, kabel fiber optik ini terdapat dua jenis, yaitu single mode dan multimode. Nah, untuk perbedaannya di sini kita ada 7 perbedaan. Yang pertama ada diameter dari masing-masing kabel, ada tipe cahaya yang digunakan sebagai media transmisi, ada jumlah cahaya, ada jarak, terus ada di sini jarak dimaksud adalah jarak untuk mengirimkan data secara maksimal ya. Terus ada jenis pencitraan cahaya, terus ada bandwidth dan ada biaya. Nah, untuk diameternya sendiri bisa kita lihat ada perbandingan besar di sini, di mana untuk single mode itu hanya memiliki ukuran 8-10 mikrometer. Sedangkan dari multimode sendiri memiliki ukuran 50, 62,5 dan 100 mikrometer. Nah, sedangkan dari tipe cahayanya untuk kabel single mode ini menggunakan jenis cahaya laser inframerah atau infrared, sedangkan untuk multimode menggunakan lampu LED. Nah, jumlah cahayanya tadi itu untuk single mode hanya menggunakan satu sumber cahaya, sedangkan multimode menggunakan banyak atau multi. Nah, untuk jaraknya single mode digunakan secara optimal mulai dari jarak 30 sampai 100 km. Nah, terus untuk multimode ini mulai dari 500 sampai 2 km. Itu adalah jarak salah satu jarak paling jauh. Terus untuk jenis pancaran cahaya itu mulai dari 1319 dan 1510 nanometer. Untuk multimode sendiri mulai dari 850 sampai 1310 nanometer. Nah, untuk bandwidth atau besarnya data yang bisa dikirimkan itu bisa untuk single mode sendiri memiliki jumlah yang lebih banyak, di mana single mode bisa mencapai 10 GB per second dan multimode bisa mencapai 1 GB per second. Nah, untuk biaya sendiri single mode bisa terhitung lebih mahal, sedangkan multimode bisa terhitung lebih murah. Nah, secara umum kabel fiber optik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sama seperti teknologi yang lain, di mana teknologi data yang sempurna, maka di sini ada kekurangan dan kelebihan dari kabel fiber optik. Yang pertama ada kelebihan, bisa kita lihat. Yang pertama adalah kapasitas transfer data yang besar. Seperti yang disebutkan di halaman sebelumnya, bahwasanya bandwidth atau kapasitas transfer dari kabel fiber optik ini sangat besar. Di mana untuk single mode tadi bisa mencapai angka 10 Gbps. Nah, untuk jarak transmisi yang bisa kita lihat tadi bahwa jarak transmisinya juga sangat jauh ya, sampai 100 km. Terus komponen yang kecil, di mana ukurannya itu hanya 8, 10 dan sampai 100 mikrometer, itu terbilang sangat fleksibel untuk dilakukan pemasangan di berbagai tempat. Nah, tentu saja tidak menggunakan listrik. Nah, karena kabel fiber optik ini menggunakan cahaya sebagai media transmisi, jadi saat melakukan kegiatan transmisi atau melakukan penyaluran data, maka data yang terkirim tidak mudah terganggu oleh sinyal elektromagnetik yang terpancar di luar, karena data yang terkirim berupa cahaya. Nah, selanjutnya ada berbeda dengan kabel UTP atau STP, fiber optik dapat meneruskan data tanpa adanya distorsi atau gangguan. Selama dalam kondisi yang baik, maka data yang terkirim melalui fiber optik tidak akan terdistorsi atau terganggu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yaitu kekurangan paling utama dari kabel ini adalah dari harganya, yaitu dimana terutama untuk alat-alatnya memiliki harga yang sangat mahal. Terus ada proses instalasi yang rumit. Nah, proses instalasi ini membutuhkan beberapa alat dan juga ketelitian tingkat tinggi, di mana tidak bisa sembarangan orang untuk melakukan proses instalasi dari kabel fiber optik ini. Selanjutnya ada kabel fiber optik dapat menyebabkan loss atau kehilangan data, di mana ini bisa terjadi apabila kabel bersentuhan langsung dengan udara. Dan selanjutnya adalah tidak dapat diinstal dalam jalur bengkok yang tajam. Maksudnya seperti ini, semisal di suatu ruangan, pasti di salah pojok ruangan, misal kita mau menaruh dari kabel fiber optik ini, maka kita tidak bisa langsung menaruhnya dalam sudut 90 derajat.
kita harus melengkungkannya dengan perlahan sehingga cahaya yang ditransmisikan tidak menabrak dan bisa terpantulkan. Nah, untuk karakteristik dari kabel fiber optik ini sendiri itu ada beberapa, tapi di sini kita akan sebutkan 4. Yang pertama itu ada inti yang terbuat dari kaca dan dilindungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. Lapisan ini yang dimaksud di awal tadi mulai dari outer jacket, string member, clothing, dan juga cutting. Lalu ada diameter kabel fiber optik dan ukuran konektornya yang relatif kecil. Jadi seperti yang disebutkan sudah beberapa kali disebutkan tadi bahwasanya dari kabel fiber optik ini ukurannya sangatlah kecil dibandingkan dengan kabel-kabel pada umumnya. Terus ada kecepatan transfer data yang mampu dilakukan pada kabel fiber optik berada di angka 100 Mbps ke atas. Lalu ada biaya rata-rata per node dan cukup mahal. Sekian dari saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.